wabarakatuh. Terhormat Pak Miftah, Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu sekalian Widya Iswara yang hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Izin Pak Kaban, hari ini teman-teman Widya Iswara akan menindaklanjuti arahan dari Pak Kaban terkait dengan penulisan buku Bunga Rampai bagi Widya Iswara. Dan insya Allah pada kesempatan ini nanti Pak Sopan sebagai narasumber akan membimbing teman-teman untuk membuat buku yang telah diamanatkan oleh Pak Kaban. Untuk memulai kegiatan hari ini, kami mohon kepada Pak Kaban untuk memberikan arahan kepada teman-teman agar dalam penulisan buku Bunga Rampai ini bisa menjadi satu hasil yang sempurna. Untuk itu kami persilahkan kepada Kepala BPSDM Bapak Muhammad Miftahul Tamari untuk menyampaikan arahnya. Kami silahkan Pak Kaban. Baik, terima kasih Pak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zaki, terima kasih atas awalannya Pak Aep sebagai koordinator Widya Iswara, yang juga sama-sama kita hormati Pak Bambang, Pak Sopan, Pak Agus, Pak Bowo, Pak Bejo, dan semuanya nih ya, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Terima kasih atas reaksi cepatnya nih. Reaksi cepatnya belum ada seminggu yang lalu kita terima kasih. Minggu yang lalu saya baru menyampaikan kepada teman-teman bahwa kayaknya kepengen deh nih istilahnya membuat suatu karya buat kita semua, bukan untuk saya tetapi untuk BPSDM seperti itu. Nah, yang biasa menuliskan WI gitu kan. Nah, akhirnya saya juga komunikasikan nih ke Pak Sopan sama Pak Wawan gitu. Gimana nih kayaknya perlu deh kita membuat suatu karya gitu, teman-teman, mumpung juga belum ada kegiatan diklat. Nah, akhirnya Pak Sopan dan Pak Wawan, boleh Pak, nanti coba kami koordinasikan. Oleh sebab itu kemarin saya sampaikan ke teman-teman, kayaknya boleh nih gitu. Dan alhamdulillah reaksinya cepat banget, dan saya lihat di grup semuanya alhamdulillah ingin berkontribusi gitu. Saya sangat-sangat menghargai dan saya sangat terharu kepada teman-teman semua bahwa teman-teman mau berkontribusi. Kan saya lihat tuh selalu tuh di WA grup, wah banyak banget nih. Oke, kita ikut gitu. Nah, jadinya alhamdulillah insya Allah semuanya bisa berkontribusi. Kenapa saya ingin adanya buku ini selain untuk mungkin membiasakan atau teman-teman WI itu lebih terbiasa lagi dengan membuat suatu tulisan dibimbing oleh Pak Sopan dan juga mungkin Pak Wawan yang memang di dalam DPP APWI tugasnya adalah untuk pencetakan buku dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya mohon dalam kesempatan ini ada yang dipetik ataupun ada yang dipelajari, bukan hanya menulis tetapi ada yang dipelajari supaya teman-teman lebih familiar lagi bagaimana cara menulis yang baik. Bukannya Pak Sopan mohon izin, mungkin yang lain juga bisa menulis, tapi kemarin sudah saya sampaikan bahwa Pak Sopan telah bidangnya adalah bidang itu. Jadi saya ingin adanya pembelajaran juga, dan juga kemarin sudah disampaikan sama Bu Helena bahwa ayo dong jangan cuma Pak Sopan dan Pak Wawan yang bisa mendapatkan menjadi WI berprestasi gitu. Tolong disampaikan kepada teman-teman kira-kira apa sih resep-resepnya atau kiat-kiatnya, dan ini mungkin salah satu kiat-kiatnya ataupun resepnya supaya nanti teman-teman yang lain bisa belajar bagaimana cara membuat tulisan yang baik, dan itu berpengaruh kepada nanti mungkin bisa ikut serta dalam Widya Iswara berprestasi di tahun 2022 ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kayaknya saya nggak berpanjang lebar ya. Yang penting adalah buat saya teman-teman ingin ataupun ada keinginan untuk menulis kayak gitu. Jadi tulisannya apa aja
itu tidak penting. Dalam arti bukan tidak penting apa, tapi silakan keluarkan apa yang ada di pikiran. Makanya kemarin saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya nggak apa ya, nggak ada outline-nya, nggak ada apanya gitu. Ya, jadi yang saya inginkan ya udah mengalir aja apa yang teman-teman rasakan, apa yang ada di pikiran teman-teman. Tapi mungkin bagaimana kaidah-kaidahnya nanti Wawan dan Kak Sopan nih yang ngerti nih. Tapi buat saya adalah seperti itu. Silakan tulis apa aja yang teman-teman ada di dalam pikirannya. Bagaimana kemarin ketika pandemi itu pembelajaran ataupun memberikan materi kepada teman-teman di kelas seperti itu. Jadi itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah bersedia untuk ikut serta dalam penulisan buku ini. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Sopan, Pak Wawan yang sudah istilahnya mau direpotkan untuk menjadi koordinator dan juga untuk bukan mengajari ya, tapi sharing pengetahuan ke teman-teman bagaimana cara penulisan buku yang mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, supaya teman-teman yang lain bisa lebih terbiasa lagi dan bisa lebih keluar lagi apa ya, hasrat untuk menulisnya. Karena kan menulis itu susah seperti itu. Kalau saya ngomong gampang, tapi ketika saya menulis saya juga nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin dengan adanya acara ini bisa teman-teman bisa lebih terbiasa lagi untuk menulis seperti itu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya mohon izin minta laporan dari Pak Wawan dan Pak Sopan kira-kira deadline-nya kapan nih gitu. Kalau saya sih maunya secepatnya, tapi itu kan perlu didiskusikan juga kepada teman-teman semua. Kira-kira deadline-nya kapan. Dan juga saya mohon maaf kalau saya nggak bisa ikut lanjut karena memang ada tamu juga, sudah ada tamu dan jam 9.30 ada dari DPRD Bangka Belitung. Seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, selamat berkarya, selamat melaksanakan ini kick off penulisan buku Bunga Rampai Widya Eswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah apa yang teman-teman tulis akan bermanfaat buat siapapun juga yang membacanya, dan juga nanti setelah selesai kita akan berikan ke Pak Gubernur dan juga kalau bisa kepada teman-teman provinsi lain yang datang ke BPSDM DKI Jakarta sebagai oleh-oleh ataupun buah tangan buat mereka. Dan ini kalau dibaca dan diamalkan pasti akan menjadi amal ibadah buat teman-teman semua. Seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat berkarya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban. Alhamdulillah beliau telah memberikan arahan yang jelas dan tegas. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari teman-teman WI. Baik, untuk itu Pak Aep bisa memimpin acara ini. Mungkin saya juga bersama Pak Kaban akan juga ada kegiatan berkaitan dengan tamu yang ada di BPSDM. Mungkin dari saya itu saja, Pak Kaban. Silahkan Pak Aep dan Pak Sopan untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, teman-teman. Terima kasih Pak Kaban. Terima kasih Pak Kaban, Pak Jaki. Alhamdulillah. Siap. Makasih Pak. Amin. Ya, terima kasih buat sekalian. Amanat dari Pak Kaban tadi telah disampaikan juga Pak Jaki. Alhamdulillah sudah bertemu. Ini tadinya Pak Kaban ini memang masuk karena Pak Kaban ada banyak kegiatan yang sangat padat, maka beliau tidak boleh. Suaranya nggak ada Pak.
yang di Zoom. MC, ya dipersilakan Ibu MC dan panitia penyelenggara acara ini. Terima kasih Pak Aep Permana untuk pembuka, sebagai kata pembuka. Baiklah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aep, karena tadi sambutan dari Pak Kaban sudah disampaikan, maka kita menginjak pada acara berikutnya, yaitu sambutan atau arahan dari Koordinator Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom. Selamat datang untuk Bapak, Ibu, teman-teman di ruang CAT dan juga yang ada di ruang Zoom yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara sosialisasi penulisan buku Bunga Rampai bagi Widya Iswara. Kita menginjak pada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu disilakan untuk berdiri. Baik, kita masuk pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Koordinator Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kepada Pak Aep Permana, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Sopan Adianto, selaku narasumber pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu Widya Iswara yang saya banggakan, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kita melangkah step by step memenuhi segala hasrat dan keinginan Ibu Bapak untuk marwah Widya Iswara dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari banyaknya asa dan harapan yang nanti akan dituangkan oleh Ibu Bapak dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Namun, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Bapak secara cepat merespon apa yang dikehendaki dan menjadi harapan dari Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada pengarahan minggu yang lalu. Bidang-bidang yang ada di kepengurusan Koordinator Bidik Suara BPSDM Provinsi DKI Jakarta langsung merespon, kemudian mendiskusikan dan membuat formulasi acara ini. Mudah-mudahan bukan hanya acara ini saja, akan tetapi program dan kegiatan bidang-bidang bisa juga dapat dilaksanakan dengan dukungan penuh dari seluruh Widya Suara BPSDM Provinsi DKI Jakarta serta dari seluruh jajaran struktural di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, saya berterima kasih juga kepada Bapak Kepala BPSDM Provinsi DKI yang pada hari ini telah merestui dan memberikan dukungan yang penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini, juga kepada Bapak Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Tugas Belajar serta Pak Subid PWI, dan insya Allah Pak Edi nanti setelah selesai kegiatan yang disampaikan oleh narasumber juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program di Subbid PPWI. Demikian ya Pak Edi ya. Sehingga nanti bisa bersinergi dan mensinkronkan apa yang telah Ibu Bapak rancang, walaupun itu nanti belum diputuskan, tetapi justru dengan adanya penyampaian yang akan disampaikan oleh Pak Edi nanti pada saat Ibu Bapak di bidang-bidang, baik bidang 1, bidang 2 maupun bidang 3, ketika merancang itu bisa langsung mensinkronkan apa yang memang telah ada tersedia dalam program di Subbid PPWI dengan rancangan program dan kegiatan yang ada di kepengurusan Bidik Suara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan kegiatan. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua dan untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada acara terakhir dari pembukaan ini, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Khalid. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan program yang kita atau rencana yang kita akan lakukan yaitu menulis dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya dulu dengan cara Islam yang lain bisa disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabatil karabati Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami manfaatkanlah pada kami terhadap apa yang kami pelajari, terhadap apa yang telah kami kuasai. Ya Allah, ajarilah kami terhadap apa-apa yang bermanfaat buat kami, dan berikanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Ya Allah, sekiranya rizki kami masih di atas langit, mohon turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih di bawah bumi, kami mohon keluarkan ya Allah. Wa in kana rizqina qalilan fa aksirhu ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih sedikit, mohon perbanyak ya Allah. Wa in kana mu'asiran fa yassirhu ya Allah. Jika rezeki kami masih sulit, mohon mudahkanlah ya Allah. Wa in kana muharraman fatahhirhu. Dan sekiranya rezeki kami ada yang haram, maka sucikanlah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah Bapak dan Ibu untuk acara pembukaan kegiatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita akan langsung melanjutkan materi kick-off hubungan rantai yang akan disampaikan oleh Bapak Mas. Dia juga Widya Iswara Ahli Utama di BPD DKI Jakarta. Jadi panutan waktu dan Bapak. Ya, untuk tulisan dan karya-karya beliau dalam hal menulis. Sebelum kita lakukan lagi, waktu dan tempat Pak Sompan kurang lebih selama 45 menit bisa jadi depan. Kita silakan. Mic-nya dimatikan saja. Baik. Suara kedengeran? Enggak kan? Saya harus pakai mic ya. Kedengaran Pak Sopan, kedengaran. Hah? Kedengaran. Alhamdulillah kedengaran Pak. Kedengaran. Dengar. Ya, Aman Pak, aman Pak. Aman Pak. Kedengeran. Cuman pecah-pecah. Gimana Bang? Pecah-pecah suaranya kedengaran. Ntar dulu, kita cek dulu. Dan Ya siap. Aku mau berikan kesempatan untuk suaranya nggak bulat Pak. Ya memang lonjong. jadi kalau kick off nanti jangan ditendang ya Dan. Ini gara-gara suara si Kepli ini. Ada ETA, EKPA. Yang lain kedengeran nggak? Kalau yang di luar sana kedengeran kan? Kedengaran jelas Pak. Kedengaran jelas Pak. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sehat dan bahagia. Teman-teman Widya Iswara yang saya banggakan, lebih khusus Pak Edi yang juga tadi menyempatkan waktunya untuk gabung dengan kami. Lebih spesial lagi adalah Pak Kaban, Pak Sagi dan jajarannya yang awal tadi sudah memberikan arahan kepada kita semua. Teman-teman, ini sebenarnya nggak usah terlalu serius lah ya. Ini hanya obrolan santai tetapi serius. Seriusan.
Makin kecil suaranya. Karena pada dasarnya semua orang sudah, terutama widyaswara sudah melaksanakan tentang penulisan buku secara arisan ini. Kalau bahasanya Pak Deputi Lan itu menulis buku dengan arisan gitu. Jadi keroyokan kalau bahasa saya, keroyokan gitu, rame-rame. Nah, sebelum saya sampaikan, saya punya pengalaman ini. Ini ada satu buku tentang keroyokan, menulis keroyokan rame-rame. Ini diterbit oleh penerbit dari Banten. Jadi Pak Mahendra, sebelum terbit Bapak udah ada, ini saya sudah nerbitin ini dulu. Nah, ini contoh tulisan antologi seperti apa, Bimo Rampe seperti apa, ini saya sudah lakukan. Kemudian ditambah lagi di Dinas Pendidikan ini, sebelum mereka nulis dengan tebal ini, makanya 2. Mulai seperti itu juga ada beberapa Buku, ini sini. Oh, ada beberapa orang tak kirim. Aku tadi dari ke saya minta konsultasi tentang bagaimana membuat buku antologi ini. Nah, ini akhirnya tercipta luar biasa tebalnya karena seluruh kepala sekolah di DKI Jakarta nulis ini. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, mungkin teman-teman yang maaf nih, yang alumni Rawamangun gitu, itu saya juga ditunjuk oleh rektor ONJ, saya diminta untuk menjadi koordinator di dalam penulisan Bunga Rampe. Nah, jadi sekali lagi itulah jejak saya, paling tidak ada pengalaman, ada pengalaman. Nah, ditambah pengalaman teman-teman ketika membuat Bunga Rampe di koordinir dengan Universitas Paramadina kemarin. Jadi intinya adalah teman-teman sudah biasa dengan saya dengan Pak Mahendra Ora krungu. Ora krungu. Nggak kedengeran ya? Kalau sekarang kedengeran? Tadi. Dan nggak usah pakai ini nah, langsung aja laptop. Nggak usah pakai mic. Nggak usah, langsung laptop aja Nan. Ya, nah oleh karenanya saya ngobrol dengan Pak Mahendra. Pak Mahendra dulu saya ceritakan, saya ketika belajar nulis itu, saya dulu dididiknya itu dengan cara menulis tanpa ide gitu. Jadi memulainya itu agar kita mulai terbiasa membudayakan kita nulis itu saya dipancing dengan metodenya namanya menulis tanpa ide. Nah, saya sampaikan ke Pak Mahendra. Nah, Pak Mahendra menyambut kemudian itu pun dari Pak Kabarnya memang menghendaki bahwa kita harus segera membuat tulisan-tulisan. Nah, akhirnya nyambung antara keinginan Pak Kaban dengan saya kiri kanan ya Mbak. Kita berdua itu akhirnya nyambung. Nah, oleh karenanya hari ini kita sepakati kita akan nulis tentang Bunga Rampe. Judulnya atau temanya kita sepakati aja tentang berkaitan dengan pandemi dan widyaswara. Nah, teman-teman, ini satu apresiasi yang luar biasa saya kepada DPD ini karena kemarin pun saya diajak untuk rapat menyusun program. Nah, salah satunya adalah semua widyaswara akan kebagian menjadi narasumber seperti ini. Nah, oleh karenanya saya kebagian yang pertama. Nanti selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di program-programnya DPD semua akan kebagian. Nah, mohon izin hari ini saya duluan gitu ya. Nanti berikutnya ada nyusul karena udah dibuatkan. Dan kita kemarin juga sudah disepakati siapa-siapa yang akan episode berikutnya akan menjadi narasumbernya. Nah, kaitan dengan menulis ini, kali ini saya jujur nggak, karena nanti ada kelanjutan
setelah program ini nanti ada kelanjutan yang lebih spesifik, yang lebih lengkap, yang lebih detail, yaitu BIMTEK gitu. Nah, BIMTEK ini baru saya akan seriusi bagaimana cara menulis itu seperti apa. Tapi kali ini saya hanya menyinggung secara garis besar saja. Seperti apa sih orang nulis itu, kendalanya seperti apa, jenis-jenis tulisan seperti apa. Nah, ini saya akan singgung. Tapi setelah ini saya tidak akan singgung ini lagi karena periode berikutnya kita akan BIMTEK beneran gitu. BIMTEK beneran yang serius sehingga nanti ada target-target harus selesainya kapan. Nah, termasuk yang sekarang itu kita sudah sepakati 31 Januari itu tulisan harus semua sudah masuk. 31 Januari tulisan sudah masuk. Jumlah halaman bebas, jumlah halaman bebas, kemudian videonya juga bebas, tetapi kisarannya berkaitan dengan pandemi mengajar dan widyaswara. Nah, itu silahkan memulai dari mana, namanya saja penulisan tanpa itu udah bebas saja gitu. Jadi bebas saja, nggak usah terlalu dipusingkan dengan memulainya dari mana dan sebagainya. Masing-masing saya yakin punya caranya. Nah, saya sampaikan sedikit nih karena saya dikasih 45 menit harus ngomong apa ya, saya ngomongin aja dulu. Jadi di dalam kita menulis itu memang ada 3 jenis penulisan, yaitu fiksi, non-fiksi, dan faksi. Apa ini? Nah, ini saya dapat nih ilmunya ini saya ketika saya belajar di Kompas Gramedia itu sama pikiran rakyat di Bandung itu saya. Lebih banyak ya, jadi kurang fokus nih. Gimana? Ini arahnya sih jangan ke aja. Yang banyak di sini kepada itu kebanyakan kita deh. Jadi kita nggak fokus. Oh gitu ya ya. Ya. Jadi sayanya harus memandang. Ya, jadi ada jenis fiksi ini berkaitan dengan fiksi ini, saya lebih cenderungnya fiksi itu imajinasi. Jadi fiksi itu imajinasi karena fiksi itu identik dengan mengarang. Karena mengarang dengan menulis itu berbeda. Ini kalau pengalaman saya ya. Kalau menulis itu apa yang ada di pikiran langsung ditulis. Ini kendala dari teman-teman itu kenapa tidak mau menulis itu karena di sini penuh tapi tidak pernah mau ditulis. Sementara kalau mengarang itu nyari ilham dulu, ngumpet dulu, dapat ilham baru ditulis. Maka fiksi dan non-fiksi itu seperti itu. Kalau fiksi itu membuat imajinasi gitu. Karena membuat sebuah drama, membuat sebuah itu tuh harus berimajinasi dulu. Itu pengarang. Tapi kalau penulis, apa yang ada di pikiran sekarang ini sudah mulai bisa nulis. Nah, itu bedanya tuh. Jadi imajinasi dengan fiksi dan non-fiksi seperti itu. Nah, ini yang non-fiksi. Nah, non-fiksi ini lebih kepada kita menulis itu ada data, ada fakta, ada realita, itu semua yang ada di dalam kita itu di hadapan kita itu bisa kita tuliskan tentang non-fiksi itu. Nah, ini antologi dan antologi itu termasuk yang kategori non-fiksi. Nah, antologi bisa fiksi, non-fiksi juga bisa. Tetapi yang saya kasih contoh ini tulisan salah satu tulisan saya yang dicetak di Banten ini, penerbit dari Banten. Ini ada 21 penulis. Menulis tentang perspektif dunia pendidikan di era pandemi COVID-19. Nah, ini kalau nanti dilanjutkan ketika ini kita bisa nulis, bisa kita lanjutkan, kita bisa membuat hak kekayaan intelektual. Nah, ini kalau rame-rame keroyokan seperti ini,
murah, satu orang bisa 50.000 karena tinggal kali berapa orangnya. Tapi namanya menjadi rame-rame. Tapi kalau satu nulis buku, satu kaki itu sekitar 500-an gitu. Mungkin Pak Mahendra kemarin juga sudah lakukan itu. Nah, teman-teman, apa sih yang tadi yang membedakan fiksi, non-fiksi, dan faksi? Nah, ini fiksi itu berkaitan dengan cerita pendek, novel, drama, puisi. Kemudian non-fiksi itu berkaitan dengan buku, artikel, isi, laporan, resume, dan kalau faksi itu berkaitan dengan biografi, memoir, dan dialog. Gitu. Nah, ini hanya sekedar saya garis besar saja saya sampaikan. Nah, kaitan dengan judul nih. Nah, ini judul ini sering judulnya itu muter-muter gitu. Sering judulnya muter-muter sehingga orang membaca aja begitu lihat judulnya udah males gitu. Nah, padahal judul itu syaratnya cuma singkat, relevan, fungsional, informal, yang merujuk kepada bahasa yang baku. Ini yang umum ya. Ketika kita mendapatkan diklat penulisan buku itu seperti ini kita sering dapatkan. Nah, ada beberapa penulisan beberapa persiapan di dalam menulis. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Nah, tahap persiapan teman-teman ini yang barangkali teman-teman karena belum terbiasa atau tidak disiplin di dalam membuat sebuah jadwal waktu, ini sesuka-sukanya. Padahal menulis itu harus disempatkan untuk konsisten membuat jadwal. Maaf contoh saya, sekali lagi maaf contoh saya. Saya habis jam 4 atau pokoknya pagi itu saya pasti sampai paginya saya tidak tidur lagi. Karena saya menyempatkan jam itu saya harus menulis. Apapun yang terjadi saya harus menulis. Nah, itu harus persiapannya tuh paling tidak kita harus ngumpulin referensi. Jadi misalkan gini contohnya, saya mau mengutip atau membuat parafrase gitu. Nah, parafrase itu paling tidak itu sehari 2 hari itu direnung, dibaca, diplototin terus gitu. Karena mau saya kutip agar tidak plagiat. Ya caranya parafrase itu kita pindahin, kita nulis, tetapi jangan dikutip, jangan ditiru seperti kalimat itu. Tapi isinya boleh gitu loh. Maka kita lama baru nanti kita pindahin sesuai dengan kata-kata yang kita akan buat. Nah, oleh karenanya perlunya referensi. Nah, kadang teman-teman juga karena mungkin kesibukan, ada satu buku judulnya halamannya 1.300, belum rampung semua membaca, kita mengambil parafrase, sehingga akhirnya apa? Akhirnya tidak utuh di dalam memaknai, memindahkan parafrase karena tidak membaca secara total. Tidak membaca secara habis, tapi yang diambil hanya kutipannya, sehingga akhirnya substansi dari apa yang dikutip itu tidak sesuai. Padahal salah satu ciri dari orang menulis itu pastinya membaca. Nah, tidak semua orang itu semua bisa nulis. Seperti contoh saya paling kisarannya tentang psikologi atau pengembangan potensi diri. Saya paling nulis tentang kepemimpinan, saya nulis tentang pendidikan, manajerial dan segala macam, hanya itu. Tapi kalau yang lainnya seperti seperti ilmunya Pak Bunyamin, ilmunya Pak Bambang, ilmunya Pak Mahendra, mungkin saya tidak sanggup karena memang saya tidak paham tentang itu. Jadi tidak semua orang semua bisa nulis, jadi itu tergantung dari apa yang selama ini kita dapatkan. Nah, oleh karenanya pentingnya buku referensi sebelum kita menulis. Nah, kemudian tahap pelaksanaan. Nah, ini Bapak Ibu ini juga pengalaman contohnya. Jadi begitu kita sudah mulai menulis, itu baru satu alinea itu udah dibaca ulang sekali, 2 kali, lama-lama ganti lagi, akhirnya
kebingungan sendiri. Padahal ciri dari orang menulis itu adalah biarkan. Jadi sampai itu di otak kita itu ide kita buntu baru kita berhenti. Baru ketika nanti ada waktu yang senggang, waktu yang jernih, baru kita baca. Tapi kalau sekarang langsung nulis, langsung ganti lagi, nggak akan kelar-kelar. Nah itu pengalaman kita itu rata-rata, oh nggak bagus ya ganti lagi, oh nggak bagus ganti lagi, padahal baru 3 baris gitu loh. Sampai akhirnya berbaris-baris nggak rampung-rampung. Jadi jalan di tempat aja gitu. Ya, Bu Helena, saya bilang jalan di tempat. Nah ini kalau bisa jangan diulang yang seperti itu, biarkan aja. Saya maaf, saya nggak mau ya kayak gitu. Jadi ternyata teorinya itu harus sampai kita sudah tidak muncul, kita stop. Jadi jangan memaksa. Begitu idenya tidak muncul, ada kita berhenti. Nah ini tahapan perbaikan materi penulisan itu mengedit itu nanti. Satu contoh buku bestseller saya judulnya Peneroka Kepemimpinan Sekolah. Itu saya mengambil judul aja, itu terakhir. Terakhir saya kasih bikin kuesioner, saya kirim ke para kepala sekolah. Saya tanya, kira-kira judul itu yang apa? Nah, akhirnya saya mendapatkan ada kata-kata ya ini Pak Sony itu Mas Sony pasti paham. Namanya peneroka gitu, itu contohnya. Peneroka kepemimpinan sekolah. Nah itu kita, alhamdulillah saya jujur, ya maaf dengan segala hormat, saya dapat banyak duit karena buku saya bestseller itu. Jadi buku saya itu ada 3 yang bestseller oleh Gramedia. Tapi maaf kalau dicari di Gramedia nggak ada. Karena hitung-hitungan bisnis saya, maaf, saya lebih senang menjual sendiri daripada konsinyasi. Konsinyasi itu kalau kita nitip di Gramedia itu paling Gramedia hanya 1 konter, 1 outlet itu hanya sanggup naruhnya itu 15. 15 itu pun harus bayar duluan. Nanti ketika ada orang beli baru uangnya dikembalikan. Jadi saya bilang, wah kalau begini saya kalau epeng itu cuan ya, milih saya punya jaring gitu. Jadi saya, nah ini maaf teman-teman cerita saja. Nah itu kira-kira persiapannya. Ini tadi rujukan ini tadi yang saya ceritakan. Jadi saya tidak perlu detail. Nah ini tahapnya gitu. Nah ini nanti ada editor seperti Mbak Ima itu mungkin karena dia ahli bahasa Indonesia itu bisa diminta tolong untuk ejaannya, EYD-nya seperti apa itu juga penting gitu. Nah karena hari ini adalah kita ingin memulai menulis tentang antologi atau penulisan sebuah materi yang dibikin rame-rame, tapi temanya sudah disebutkan, ya saya kira kita memulai saja, karena semakin banyak teori, semakin banyak bingung, padahal menulis itu, kunci sukses menulis itu adalah apa? Mempraktekkan. Jadi baca lagu menulis itu akhirnya cuma ada di pikiran tetapi jarang dipraktekkan. Padahal sukses dari sebuah menulis itu adalah mempraktekkan menulis. Ya. Nah, itu saja mungkin ya teman-teman ya, kita ini kan bukan apa kuliah, bukan apa ini, hanya obrolan saja sebagai penguat atau sebagai penyemangat bahwa hari ini kita memang memulai untuk menulis dan kemudian mengumpulkan. Saya dulu ingat Pak Bowo sama Pak Yuri itu udah pernah memulai seperti ini, yaitu menulis dengan antologi itu. Ada grup setelah kita lulus dari Jaya Suara, waktu kita dites di LAN itu, kemudian kita punya grup.
Padahal lupa ya Pak Bowo belum nyapa. Itu ada salah satu yang pesertanya tuh wartawan. Ya, siapa tuh namanya? Nah itu dia senang mancing-mancing gitu. Nah ternyata yang terpancing itu Pak Yuri sama Pak Bowo gitu. Saya ngeliatin, saya baca gitu. Nah itu sebenarnya kalau itu media seperti itu digunakan itu juga keren. Daripada di WA itu isinya tagihan rekening, tagihan apa. Coba kalau kita isi dengan tulisan-tulisan yang membuat kita itu. Nah, kita juga biasakan jangan WA orang lain tanpa narasumbernya dikutip, main seolah-olah itu adalah tulisan kita ya. Kita nggak boleh lah. Kita mulai belajar bahwa di suara juga patuh terhadap kalau tulisan orang ya, kalau boleh dikutipnya nge-share-nya itu ya juga sebut narasumbernya siapa, kalau enggak ya dapat WA dari sebelah gitu loh. Karena senangnya kadang-kadang orang belum baca langsung udah di-forward, padahal nggak tahu isinya itu apa. Nah itu aja kira-kira teman-teman, luar biasa sekali lagi Pak Aep beserta jajarannya, ini ide yang gitu, tapi saya akan serius nanti ketika BIMTEK. Kalau ini pemantik aja, pengungkit aja agar kita mulai membudayakan menulis gitu. Karena membaca menulis itu menjadi satu kesatuan, dan menulis itu harus dipraktekkan. Tidak bisa menulis itu hanya dengerin, tapi tidak pernah ditulis. Nah, saya suka ngomong sama Mbak Ifir tuh, Bu Parikah, tuh saya selalu ngomong, coba yang diomongin itu ditulis. Saya ulang, coba yang selama ini kita ngajar kayak gitu, coba itu ditulis. Itu menjadi sebuah buku. Tapi kan ini enggak. Jadi ngomong soalnya tetapi tidak pernah ditulis. Nah, coba kalau itu kita belajar ngomong tapi itu ditulis, akan menjadi sebuah bahan yang luar biasa. Terima kasih panitia, sekali lagi terima kasih penyelenggara. Saya hanya itu saja, saya tidak banyak karena intinya semua orang sebenarnya sudah bisa semuanya, tinggal kapan kita mulai. Nah, kita harus sepakat bareng-bareng sama saya, kita hari ini kita nendang buku untuk kita nulis. Dan kita akan tutup lapak kita itu sampai tanggal 31 Januari 2022, bukan 2023. Ya, kalau kelamaan juga nanti udah basi, COVID-nya udah bubar. Itu saja kira-kira. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, para senior-senior saya. Mohon izin sekali lagi hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada yang bisa membawa manfaat, dan kalau memang mau didiskusikan monggo. Itu juga ada Pak Mahendra yang nantinya melanjutin bahan mentahnya, ini akan menjadi sebuah buku. Saya sih berharap kalau tulisannya itu halamannya bisa sampai 1 orang 50, kalau satu buku itu 4 orang itu ada, kalau jangan yang 100 saja, ya 20 lah ya, 20 itu akan bisa menjadi 4 itu satu. Terus kedua, saya kemarin di-share di grup mana tuh, grup DPP apa, itu yang mau dicetak Pak Mahendra itu isinya juga tulisan arisan itu. Satu buku 4 orang yang itu dikirim oleh DPP APU itu, yang oleh LAM yang mau dicetak oleh penerbitnya Pak Mahendra itu juga saya baca, satu buku isinya 4 orang, sama antologi juga, ngomongin tentang A, ngomongin tentang B. Nah, kenapa kita tidak gitu? Jadi teman-teman, maksud saya ini momen seperti ini juga bisa jadi koin, bisa jadi poin gitu loh. Jadi jangan khawatir bahwa ini bukan sebuah beban, tetapi memang ini starting point untuk kita tetap menunjukkan bahwa WI itu identik dengan karya ilmiah. Itu saja, terima kasih. Ya, silakan kalau mau ada kita obrol, diskusi ya, oke. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Luar biasa teman-teman di Pasokan. Dipersilakan Bu Helena mungkin yang pertama ya. Silakan Bu.
luar biasa topik kita hari ini yaitu tentang penulisan buku. Jadi memang terus terang kelemahan Widya Iswara itu adalah menulis. Dia bisa berbicara tapi menuangkan dalam tulisan. Itu kelemahan kita. Dan kayaknya ini di seluruh Indonesia permasalahannya sama gitu. Jadi terima kasih untuk Pak Sopan yang sudah bersedia untuk membimbing dan mendorong kita, memotivasi kita. Saya sendiri walaupun sudah Widya Iswara Utama, tapi kalau menulis masih belum pede gitu ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Sopan sebagai narasumber mengenai menulis rame-rame ini. Kita pernah menulis book chapter. Nah, itu ditentukan tema-temanya gitu, judul-judulnya, sehingga antara satu tulisan dengan tulisan yang lain itu udah pasti berbeda isinya. Nah, sekarang dikasih kebebasan. Apakah nanti bingung juga, takutnya nanti dari 42 orang bisa saja ada beberapa orang yang judulnya sama, isinya sama kan gitu. Sehingga kalau dibaca orang jadi kok ini aja gitu. Atau bagaimana sebenarnya yang terbaik. Nah, apalagi tadi ada ide Bapak bagus sekali. Nanti ini dipecah-pecah 4 orang. Mungkin yang supaya mungkin ada apa ya, dibuat pembeda juga. Bebas untuk apa, tapi nanti harus ada perbedaan gitu supaya pembacanya tidak bingung. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi ada syarat judul yang baik. Ini juga membuat judul ini kadang-kadang jadi masalah juga gitu. Pernah ada saya menghadiri orasi ilmiah, judulnya apa, terus isinya apa gitu nggak nyambung gitu ya. Jadi di sini memang tadi Bapak bilang singkat padat. Nah, singkat padat ini apa kriterianya Pak? Kemudian relevan, fungsional. Fungsional itu belum paham saya apa maksudnya. Kemudian informal. Nah, yang formal itu bagaimana, informal itu bagaimana. Kemudian representasi. Kemudian merujuk kepada bahasa baku. Mungkin perlu penjelasan lebih lanjut Pak Sopan. Ya, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Sopan. Saya izin nambahin, boleh? Halo. Ya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Yang terhormat pimpinan luar biasa ya Pak Sopan. Suaranya dengar nggak sih saya? Maaf pakai itu. Aman Bu. Oke, Pak Sopan, ini sesuai dengan bunga rampe, kan topiknya sudah dikunci oleh Pak Kaban, yaitu dengan pengalaman selama pandemi, mengajar selama pandemi. Itu saja, jadi B itu pengalamannya beda-beda. Pengalaman saya beda sama Bu Helena, Bu Ai, atau Lisa. Nah, itu nanti jadi cantik, ya. Jadi cantik, karena pengalaman itu dikemas dengan ceritanya dia. Nanti kalau dibatasi ini, dan sebagainya, bukan menjadi pengalaman lagi tuh. Bagaimana kalau seperti itu? Sehingga kita ngalir. Kan topiknya selalu dalam pengalaman pembelajaran selama pandemi COVID. Ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang happy. Mendadak jadi YouTuber, mendadak jadi apalah kayak gitu. Apa yang kira-kira kita tuh menjadi seketika sekonyong-konyong gitu loh. Atau yang mendadak kecemasannya tinggi, suruh di rumah aja waktu zaman Delta, gitu, dibuat yang kata-katanya bunga rampe. Saya pernah baca seperti itu, kok kayaknya bagus gitu loh. Yang Pak Sopan mungkin di UNJ kan ada tuh ya. Jadi
pengalamannya kita di era tahun 2020 sampai sekian ke sini itu. Pastilah lucu-lucu. Mungkin Pak Eko beda lagi pengalamannya. Pak Bejo juga beda lagi. Nah, itu sepertinya bisa dikemas. Nah, mungkin Bu Helena bisa jadi YouTuber baru, Pak Purba juga gitu. Wah, tiba-tiba muncul. Jadi luar biasa itu ya. Jadi mungkin kalau saran saya seperti itu, kalau dibagi-bagi begitu kayaknya enggak jadi enggak ngalir gitu, enggak ngalir dari pengalaman kita, enggak murni gitu ya. Nah, nanti kalau mau dibikin kelompok itu bisa mengharmonisasikan. Nah, di kelompok misalnya dibikin 4 tadi Pak Sopan saya dengar, itu bisa mengharmonisasikan, saling diskus ini kemiripannya apa atau apa. Nah, mungkin setelah dikumpulkan ke tim, nah tim itu berhak menjadi editor. Buku aja ada editornya. Ya. Jadi itu kayaknya menurut saya sih objektif sekali. Ya, hanya itu saja. Itu saran dari saya, tapi saya mengikuti apa nanti saran keputusan dari teman-teman semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sopan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Susi. Kita lanjutkan dengan satu pertanyaan lagi dari Pak Prof. Yuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pertanyaan dari saya. Cuma tapi untuk kali ini saya memilih 4 dulu yang saya tanya. Pertama, kalau misalnya kita mentok untuk ide gitu ya, apa yang dilakukan, pengalaman ya, ini empirical bukan teorinya, empirinya Pak Sopan seperti apa, karena masing-masing unikitasnya. Kebetulan yang Bapak tadi sampaikan di sini ini menjadi bahan tulisan saya dan saya kira sudah menjadi, jadi saya teorinya Pak Sopan saya tulis saya di sini, jadi mudah-mudahan tulisan ini apakah bisa kita angkat juga di bunga rampai. Jadi yang Bapak tadi sampaikan teori-teori tadi bahwa yang saya itu saya tulis di sini dan judulnya adalah Media Suara Menulis KTI. Jadi di masa pandemi. Jadi maksudnya gitu Pak. Judul tulisan saya apakah bisa dilihat. Pertanyaan ketiga adalah dari sekian Bapak menulis, sekian Bapak usahawan, apa yang Bapak rasakan paling indah, baik pengalaman yang paling indah pada waktu itu ini apa itu kan? Oh ini saya nulis Pak, jadi pertanyaannya ini. Yang keempat, karena pertanyaan saya baru 4 yang saya sampaikan tadi ini. Yang keempat adalah setelah saya menyebutnya udah penulis ini karena orang banyak berteori saya ini nggak jadi kalau kan diam tapi udah banyak yang itu dan hasilnya bestseller ini kan apa namanya keren. Pertanyaannya adalah pengalamannya atau prosesnya atau rasio ini soalnya kadang nggak ngerti ini lagunya mau bestseller atau enggak kan kalau diciptakan kesan juga nggak tahu kalau itu akan bagus lah. Apakah Bapak juga mengalami hal seperti itu? Artinya waktu saya enggak, sebenarnya saya cuma tulis saja sebagai apa namanya isi gitu ya, apa hobi itulah apakah namanya itu, tapi tiba-tiba kok jadi bestseller gitu. Tadinya nggak itu pertanyaan saya kira pertanyaan ada 5 tapi yang satu nanti saya saya dulu. Pak Sopan bisa ini Pak untuk pertanyaan semua pertanyaannya. Oke. Saya menginvestasikan saya kalau satu persatu nanti di sekaligus praktek. Teman-teman semua terima kasih. Jadi sekali lagi saya bukan narasumber, saya berbagi pengalaman saja. Sekali lagi hari ini saya memang kebagian pertama. Nanti berikutnya adalah teman-teman semua. Pertama dari Bu Helena. Bu Helena tentang
judul-judul itu yang penting judulnya itu menarik. Judulnya menarik dan kemudian memang itu menjadi pangsa pasarnya. Jadi kita nulis itu kan nulis buku itu sebenarnya niatnya apa sih? Niat dijual atau niat cuma bikin dupat? Kalau niat cuma bikin dupat, begitu dikirim reviewnya Sopan senyum-senyum. Karena kalau saya merevisi, nanti nggak kelar-kelar. Ya, nanti dupatnya terhambat. Alhamdulillah. Tapi begitu ngomong, Pak Agus, saya tanya dulu, Pak Agus ini mau menulis buku itu mau Pengiriman. Gimana Pak? Sopan? Ya, kalau itu kan review Pak Agus, saya dapat amanah membuat review Agus. Kan saya tanya dulu, Pak Agus, ini buku mau dijual atau enggak? Enggak Pak, tapi nanti sasarannya targetnya adalah bla 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 bla. Nah, ini saya serius. Saya serius. Maaf ya, dengan segala hormat. Tapi kalau di awal kan saya tanya, ini gaspol atau bukan gaspol? Jangan gaspol Pak, ya saya ngikutin aja. Jadi reviewer itu seperti tukang jahit. Jadi kalau memang jahitannya ingin dibikin sempurna, ya saya nyempurnain jahitannya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya mengikuti saja. Tapi sekali teman-teman mudah-mudahan tidak kapok dengan saya. Karena kalau saya maaf seperti Ibu Iin atau apa dia tandanya saya lolosin. Saya lolos. Tapi kalau nanti ada komen-komen, pasti ngomongnya pun pribadi. Saya pasti akan tatap muka, saya hanya akan diskusi. Ini kalau menurut saya, kok di bab ini ada dari patron yang menulis itu mestinya nggak loncat seperti ini. Pasti saya hanya itu saja. Tidak pernah akan mencoret-coret itu substansi, tapi hanya pola pikir atau kerangka berpikirnya aja yang selalu saya koreksi. Nah, oleh karenanya judul itu menurut saya bisa belakangan. Nah, pertanyaan Ibu tadi adalah gimana jangan sampai nanti orang nulis sama, ya kan? Ini salah satu kelemahan dari Bunga Rampai adalah pembaca bisa bosan karena ada kalimat atau data-data yang disampaikannya itu sama. Nah, oleh karenanya sebenarnya yang bagus itu adalah kita tentukan topiknya. Seperti tadi maaf saya diminta oleh Pak Rektor untuk menjadi koordinator menulis, itu saya menentukan tema-temanya itu saya tentukan, nanti orang nyentreng, saya pilih ini, saya pilih ini, saya pilih ini. Nah itu. Tetapi karena hari ini saya dengan Pak Mahendra itu adalah ini sebagai awal kick off-nya, menurut saya udah ini aja ditulis dulu, nanti baru berikutnya saya bilang ada bimteknya ada, kemudian temanya pun kita tentukan. Karena ini programnya di DPD kita harus sukseskan. Jadi saya sih berharap ini udahlah jangan terlalu, sekali lagi itu sudah jadi beban begitu, itu nggak akan nulis-nulis. Saya berani jamin 1000% itu sampai begitu, sampai di rumah cuma apa yang mau saya tulis, sampai di Abdemo Islam Temen apa juga yang saya tulis gitu loh. Karena antara Mas Haris dengan Pak Radit itu terjadi pertempuran sengit di situ. Nah itu kita nggak boleh yang seperti itu, kan nulis saja gitu loh, nulis saja. Nah jadi makanya tanpa ide itu pastinya saya beri waktu, beri kebebasan gitu. Nanti urusannya nanti bentrok atau tidak itu urusannya Pak Mahendra dengan saya. Begitu naskah masuk, saya akan diskusikan dengan Pak Mahendra mana yang gitu. Nanti akan kita seleksi. Itu yang pertama. Kemudian kita akan merapikan nanti Bu setelah kegiatan ini. Kegiatan ini tuntas, kita akan lakukan bimtek tadi, bimtek yang detail, yang berkelanjutan, termasuk nanti kita bikin tema-temanya, ya. Jadi itu. Mungkin itu dulu Bu. Ini tentang judul-judul nanti pada saat itu bimtek itu saya akan terangkan sampai misalkan gimana sih
akhirnya pembuka itu nulisnya itu harus seperti apa, itu nanti kita ada teknik-tekniknya. Itu yang benar. Kemudian siapa tadi, Pak Yuri. Nah, ini Pak Yuri pertanyaannya 4, ini luar biasa gitu. Sebenarnya pertanyaannya itu 5, tapi 4-nya disebutkan hanya 1 yang ditanyakan sebenarnya. Cuma 4-4-nya itu 1. Jadi bestseller itu sudah kita skenariokan. Contohnya gini, saya menulis buku, itu saya tahu target yang pasarnya itu siapa. Nah, kalau kita tidak punya jejaring pemasaran yang luas, ya kalau ngandelin Gramedia enggak. Jadi yang bestseller itu tekniknya adalah kita punya jejaring marketing yang menggurita. Nah, contohnya Prof. Sugiono itu kok selalu nulisnya itu selalu dapat murid. Jejaringnya beliau siapa, kemana-kemana. Saya memang ada di bagian Prof. Sugiono itu saya ada. Jadi punya jejaring. Sehingga misalkan kalau Prof. Sugiono kan identik dengan penulisan penelitian. Itu orang awal pertama masuk itu sulit. Terus di Indonesia itu udah, lu belinya ini, gimana nggak meledak. Nah, saya juga karena maaf nih Bu Mbak Ifir gitu kan, dulu saya ngajar PKS penguatan kepala sekolah, ya saya coba seluruh Indonesia mumpung lagi laku, ya laku gitu loh. Jadi ada tren-trennya kapan itu bisa didongkrak, kapan itu. Jadi tentang bestseller itu ada kriteria, nanti ceritakan di sini, tapi ini sebenarnya perusahaan, tapi nanti aja pribadi aja ya. Nanti siapa yang menulis nanti ya. Ya, kemudian yang kedua, kata sopan ketika nulis itu, saya juga sampai menangis tuh. Saya menulis ini karena di dalamnya ada diri saya. Jadi saya bercucuran air mata ketika menulis ini. Ya, jadi lebih kepada siapa diri saya, kemudian saya harus bagaimana ini. Ini yang mungkin saya masih ingat, ini yang pernah di oleh Gramedia di kendaraan di Jakarta KCC, Jakarta Convention Center, ya di Senayan itu. Ini saya menangis kalau membaca ini, makanya ada kata-kata yang sampai sekarang mungkin judul yang benar. Jadi tersesat di jalan yang benar. Ini yang membuat saya menangis. Pak Haris sudah senyum-senyum aja, Pak. Nah, oleh karenanya sebenarnya itu yang bagaimana sih yang biar kita itu nulis itu yang sesuai dengan passionnya. Jangan coba-coba sopan senang dengan psikologi, kok nulis tentang matematik itu cuma maaf, itu hanya copy paste hanya apa ya namanya hampa. Ya, gimana Mbak? Namanya, ya, oleh karenanya jangan coba-coba nulis asal nulis, karena kita pun bisa baca. Saya maaf dengan segala hormat. A3 dari 6 JP boleh? Gramedia itu tahu kalau ada satu bab yang bukan tulisan saya. Dia tahu. Ya kalau gitu 5 JP juga boleh. Saya mau tanya itu tulisan jadi siapa? 6 1 JP-nya di rumah, satunya 5 JP-nya di kelas. Karena ketika kita sudah mulai terbiasa, saya terserah ini gimana, tapi 6 JP cukup. Yuri tahu itu tulisan Pak Yuri. Mana nitip pun kelihatan gitu, akan terasa. Latihannya ya mungkin Bu Iin bisa kasih ini ya, tapi Bocor. Pentingnya membiasakan. Jadi membiasakan menulis. Jadi Pak Yuri sekali lagi, kapan nikmatnya menulis itu ya ketika kita itu sesuai dengan passionnya. Benar-benar itu karena nulis itu kata hati, bukan nulis itu karya-karya ngarang-ngarang itu, tapi begitu kata hati itu. Dan saya senang banget dengan nulis yang seperti ini.
yang karena kemarin saya lanjutannya itu juga nulis tentang transformasi diri menuju prestasi. Itu sambungan dari ini. Sambungan dari ini. Nah, buku-buku saya itu kalau Bapak Ibu yang dicermati, itu perjalanan hidup saya. Mulai dari S1 itu saya orang ekonomi, saya nulis tentang pemasaran. Setelah pemasaran, saya nerusin ke S2, kok ternyata membuat skripsi, disertasi, kayak gitu, saya nulis tentang karya ilmiah. Setelah itu tentang, saya nerusin lagi ke MSDM, manajemen sumber daya manusia, saya nulis tentang sumber daya yang unggul. Nah, itu tuh ternyata itu saya mengikuti gitu loh, mengikuti perjalanan hidup saya, itulah yang saya tulis. Nah, sampai akhirnya terakhirnya adalah saya nulis peneroka itu karena saya ngajar kepala sekolah. Nah, sekarang yang saya tulis adalah posisikan human capital menuju Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Itu pun sedang dalam proses, sebentar lagi diterbitkan oleh Gramedia, Pak Mahendra. Jadi karena sudah pintu kebuka, ya saya bilang kalau saya ngasih saudara naskah, Gramedia ini paling maunya lo mau pasar siapa, gitu aja. Jadi ya itu pentingnya jejaring itu seperti itu, ketika pintu sudah kebuka, pintu-pintu berikutnya menjadi terbuka. Nah, jawaban dari untuk Pak Yuri adalah Pak nulis saja, tapi nulis yang sesuai dengan passionnya Bapak. Jangan nulis ngarang-ngarang apa gitu. Termasuk kita nanti saya mau ngajak bareng-bareng nulis tentang puisi. Ini kan jago-jago nih ada Pak Radit itu. Kalau Pak Radit itu kalau saya samber puisi dia langsung nyamber gitu. Tapi yang tahu ya saya dengan Pak Radit aja karena banyakan tulisannya itu bahasanya bahasa langit gitu. Iya, bahasa buminya udah nggak ada gitu. Jadi paling orang lain ngomong apa gitu loh. Nah itu, nah kita nulis aja nggak apa-apa nulis, orang nggak ada yang salah benar kok. Nah itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga saya tadi, sudah ya semua. Kalau untuk Bu Susi nanti dengan Bu Susi tadi dijawab. Bu Susi, nah sekali lagi Bu Susi, sebenarnya yang bagus itu cuma memang kita bikin tema, ya masing-masing milih itu lebih keren karena pasti nanti tidak akan banyak atau meminimalisasi ada tulisan-tulisan yang overhead gitu. Tetapi kali ini saya sekali lagi izin ke teman-teman, mudah-mudahan Pak Mahendra juga masih dengar, kali ini kita nulis saja. Nulis nanti baru kita coba seleksi, begitu akhirnya seperti apa, nanti saya sama Pak Mahendra akan seleksi semua tulisannya. Nanti yang mirip kita pisahin. Itu saja posisi, tapi ke depan kita akan lebih sempurnakan tema-tema itu akan kita buat. Dan sekaligus ada bimbingannya. Saya sedia dengan teman-teman, sekali lagi tidak ada yang saya lebih tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman aja. Berbagi pengalaman. Nah itu saja. Kemudian sukses menulis itu pertama dipraktekkan, yang kedua adalah konsisten menjadwalkan. Mau sibuknya kayak apa, harus disempatkan menulis. Dan jangan tiba-tiba langsung dikoreksi. Tunggu saja, nanti begitu jernih, baru kita koreksi. Itu kuncinya. Oke, ya baik, terima kasih Pak Sobat. Saya dari mana nih Pak? Pendengar Pak Sobat. Baik Bapak Ibu. Ada gojek. Kalau boleh. Jadi dulu ya Pak ya. Baik. Recharge battery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sopan Nugianto selaku narasumber pada kesempatan ini dan teman-teman di suara yang hadir di ruang virtual maupun di dalam ruangan ini. Saya sangat senang ya dengan ini. Sebelum
gimana kita mencoba untuk mengeluarkan ekspresi kita dalam bentuk tulisan. Saya kira ini perlu menjadi semacam pembiasaan untuk video suara, sehingga kita juga memiliki kemampuan menulis selain kita mengajar. Tadi saya menyimak penjelasan Bapak mengenai fiksi, non-fiksi, dan kata. Mungkin juga teman-teman saya kira kita akan memilih bentuk tulisan yang mana dalam bunga rampai ini. Kalau saya salah mau dikoreksi Pak, mungkin dalam bunga rampai ini kita mungkin antara dua ya Pak, fiksi dan non fiksi gitu ya Pak. Saya kira kalau fiksi dia genrenya tersendiri. Khawatir nanti di bunga rampai ini jadi campur baur gitu. Atau mungkin faksi Pak. Mau nanti diluruskan Pak. Apakah kita ada di faksi atau faksi dan non fiksi? Saya kira kalau fiksi dia akan genre tersendiri yang tadi Bapak sampaikan ada niat nanti menulis fiksi ya, bentuk fiksi. Kemudian saya setuju Pak, menulis itu memang perlu perlu dimulai. Jadi jangan takut salah. Menulis itu ya sudah, menulis saja, tulis dulu aja. Nanti jadikan aja dulu. Nanti baru dirapikan atau diperbaikinya kemudian. Karena kalau kita berpikir terus, nanti nggak jadi-jadi tulisannya. Jadi selalu ada rasa khawatir dan takut. Nah, saya juga setuju dengan Bapak bahwa menulis itu berdasarkan passion ya. Kalau tadi Bapak passionnya itu di psikologi ya dan pendidikan. Kalau saya mungkin passionnya di pelajaran ya. Saya di penerbit yang berbeda dengan Pak Sopan. Jadi saya spesialisnya di pelajaran. Insya Allah sudah ada 7 buku saya di PT Erlangga, dan insya Allah di tahun ini kami ingin 3 buku lagi, mudah-mudahan buku anak sekolah, jadi untuk sekolah, anak-anak dan guru. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya mencoba untuk ke passion yang lain Pak. Jadi saya mencoba juga misalnya ke fiksi atau faksi atau artikel ilmiah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau passion kita misalnya di A, kalau mau belajar lagi di passion yang lain, selama itu Bapak Ibu punya keinginan untuk mau belajar, tidak apa-apa. Asalkan semua tulisan yang kita sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena ketika kita menulis, kita menyampaikan dan itu dibaca oleh masyarakat secara umum. Jadi seberapapun yang kita tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu ungkapan pesan dari saya secara pribadi. Terima kasih, semangat Bapak Ibu, terus mau belajar. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri untuk terus mau belajar. Kalau passion kita belajar ke passion yang lain, nggak apa-apa, asalkan ada keinginan untuk mau belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya sekali lagi saya jelaskan di grup itu sudah disampaikan oleh Pak Mahendra bahwa antologi yang kita tulis itu berkaitan dengan pengalaman mengajar di COVID-19. Itu yang kita tulis. Itu yang kita tulis, bukan puisi, bukan apa gitu. Itu yang kita tulis. Teman-teman ada yang sama, itu urusan saya sama Pak Mahendra. Urusan Pak Mahendra dengan saya nanti kita akan seleksinya setelah semua nulis itu masuk akan seperti apa. Nah, ide ini muncul itu sebenarnya obrolan ya, awalnya dari obrolan. Kita berdiri dulu. Begitu juga Bapak Ibu yang ada di Nuri, silakan kita berdiri dulu. Indonesia baik,
tanah tumpah darahku. Sanalah berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih teman-teman. Bu Irma, jadi kita sudah sepakati sejak awal sesuai dengan WA yang dikirim dan kemudian juga persetujuan dari Pak Kaban. Memang kita akan menulis bunga rampe, sudah dikasih tema, yaitu temanya pengalaman mengajar di era COVID-19. Nah, ya di masa pandemi ya terserah lah, pokoknya intinya itu. Nah kemudian dulu itu sebenarnya pengalaman saya ketika saya ngikutin kursus menulis itu adalah yang dimaksud tanpa ide itu seperti ini. Misalkan di papan tulis itu saya tulis kursi, laptop, dan kemudian materi gitu. Nah dari 3 itu silakan dirantai, itu menjadi sebuah tulisan yang bisa berlembar-lembar gitu. Hanya dipancing dengan 3 kunci. Nah ini oleh Pak Mahendra cuma dipancing dengan pandemi, kemudian pengalaman, kemudian Widya Iswara misalkan. Nah silakan itu gitu loh. Itu yang disebut tanpa ide gitu. Nah kalau Pak Bowo tadi bilang udah enggak tanpa ide, tanpa nulis ya itu beda lagi. Udah tanpa ide, tanpa menulis ya itu beda lagi. Itu Pak Bowo itu tadi bisikin saya pakai judul lain Mas, katanya apa? Tanpa menulis juga tanpa ide. Nah itu beda lagi. Jadi udah jangan kemana-mana, nanti malah tambah bingung Mbak Ima. Udah itu saja, udah ayo nulis bareng-bareng. Kemudian coba nanti Pak Mahendra bikin linknya, nanti baru kita masuk. Nanti saya sama Pak Mahendra yang akan mendiskusikan. Jadi, itu dulu yang ringan-ringan dulu. Sekali lagi, kalau mau ingin langsung berat juga nggak apa-apa. Nanti kita kasih tema berat gitu. Tapi kalau menurut saya udahlah, ayo kita latihan dulu gitu. Ini sekaligus DPD-nya kan untuk menggeliat gitu loh, bahwa di setiap kegiatan juga ada gitu. Nah, oleh karenanya udah itu dulu, sepakat itu dulu, baru berikutnya kita akan nanti setelah saya kan ada sesi penyampaian program. Nah, itu nanti akan terlihat jadi program-program apa yang menjadi kelanjutan setelah saya ini. Itu Bu Ima. Pak Bowo. Ya. Terima kasih Pak Sopan. Jelas Pak Sopan. Pak Sopan, aku mau bertanya. Untuk yang ada di silakan. Di listriknya Pak Yo untuk pertanyaan Pak Bowo, nanti baru kita lanjutkan yang ada di Zoom. Silakan Pak Bowo. Saya setelah Bu Doktor ya. Ya. Saya nanya ya.
Pak Sofan. Kalau saya mau menulis, ya, saya mau menulis kaitannya dengan pengalaman selama pandemi COVID mengajar. Bu Dr. Susi, silakan diulangi, Bu, izin. Oke. Terkait dengan itu tadi, pengalaman mengajar selama pandemi COVID, itu saya ambil judulnya yang paling menurut saya itu mencemaskan, yaitu mendadak darurat online teaching. Nah, waduh, bingung gitu. Oh my God, Pak. Dikemas di dalam sesuatu keterbatasan yang tak terbatas. Saya harus mengeksplor walaupun saya baby boomer. Nah, jadi saya mau cerita seperti itu, bisa nggak, Pak? Silakan. Halo. Silakan. Ya, silakan. Itu monggo. Jadi itu sekali lagi itu perspektifnya Bu Dr. Susi, yang lain silakan gitu. Sekali lagi. Oh ya, tapi itu dari judul yang apa itu kan merupakan gambaran dari pengalaman mengajar saya selama COVID tahun 2020. Monggo. Ya, oke. Sekali lagi tidak akan ada larangan atau ada apa, silakan. Ya, jadi maksud saya menariknya dulu begitu ya. Terima kasih. Pak Darmujianto, Pak Mahendra, dan Pak Darmujianto, kemudian Pak Mahendra. Pak Bowo, Pak Darmujianto, kemudian Pak Mahendra. Terima kasih Pak Sofan. Ini pengalaman ketika menulis bersama Pak Malai untuk tahun 2020 atau 2019 ya. Bukan. Yang perlu saya tanyakan itu terkait dengan kita itu pakai apa? Apakah Word, apakah pakai yang lain? Karena nanti itu nulis macam-macam pengalaman yang itu akhirnya kembali pada Canva. Dibuat sudah macam-macam pakai Publisher, pakai Word, pakai lama-lama akhirnya kembali editing menjadi lembut. Jadi penulisan ini menggunakan format Canva. Kemudian ukuran kertasnya itu ukuran kertas berapa? Kemudian karena ketika dulu panitia folio itu saya beli nggak kenal. Nah ini menggunakan format apa? Itu yang perlu. Biar nanti sama editingnya nggak terlalu repot. Kemudian terkait dengan judul, seandainya nanti dari 48 ini judulnya sama, nanti kemudian akan ada kebetulan sama. Saya ingin itu judul untuk yang saya judulnya adalah Pak Bluk. Judulnya adalah Pak Bluk. Itu saya lagi kalau saya tahu, barangkali tahu bukan karena satu kantor dari Alif Baca yang lagi booming dan viral, tidak. Tapi saya memang judulnya bisa menggunakan Pak Bluk. Terima kasih. Nah, silakan aja Pak Bowo judul seperti apa itu silakan. Sedangkan kalau Hendra itu juga akan membuat template, tapi yang umum saja, karena sesuai dengan aturan yang nggak tahu itu benar atau tidak itu kan B5. Ukurannya itu B5, fontnya itu font 12, kemudian jenis hurufnya M6. Saya kira itu hal biasa itu yang seperti itu yang betul. Tapi nanti mungkin Pak Mahendra yang menanyakannya udah hubungannya dengan penerbit itu. Nah itu saja Pak Bowo, monggo itu mau Pak Geblek juga silahkan. Itu yang tahu hanya Jawa Tengah, Jawa Timur itu aja. Ya, itu Pak Geblek ya. Itu Ponorogo itu tahu. Ya. Baik, berikutnya Pak Mujai, silakan. Oke, terima kasih Pak Sofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Suaranya udah kedengaran belum? Ya, kedengaran. Oh, kedengaran ya. Oke.
Pak Sofan, mohon izin kalau saya ada kepikiran gitu berimajinasi, saya akan menceritakan semacam mini autobiografi saya selama 2 tahun ini, Pak. Jadi pertanyaannya, bolehkah tanpa referensi? Karena ini saya pengennya cerita tentang diri saya untuk dipajang di bukunya Pak Sofan. Terima kasih, Pak. Untuk yang sekarang belum. Untuk yang sekarang biografi itu belum, ya. Jadi sekarang itu menulis saja tentang pengalaman singkat ini tentang pandemi ini, di era pandemi. Jadi tidak perlu ada referensi, tidak ada perlu referensi, juga nggak apa-apa, nggak perlu ada kutipan juga, silahkan. Soalnya orang namanya udah jelas-jelas menulis tanpa ide itu udah. Tetapi bukan berarti ngalor itu nggak karuan. Ada juga kaidah-kaidahnya nanti ketika saya membaca Pak Mahendra nanti diseleksi akan menjadi seperti apa. Ada mengalir. Jadi itu dihimpun aja dulu Pak Mujai. Nanti ada tahapan kita menulis biografi atau biografi, memoir dan segala macam itu kita nanti akan ada. Tapi untuk ini sementara ini adalah bunga rampe yang berkaitan dengan pengalaman kita di COVID ini, terutama peran Widya Suara. Berarti mohon izin, berarti karya yang udah saya siapkan saya tarik lagi deh, Prof. Nanti saya bikin lagi aja, Prof. Saya bikin lagi, Prof. Siap, Prof. Bukan berarti tidak laku itu. Itu siap. Karya besar itu yang disusun aja, hanya tinggal waktunya aja dulu ya. Siap. Belajar Pak Mujai, jangan nggak pede. Keren Pak Mujai. Pak Mahendra. Baik, makasih. Nah, ini saya kecilin dulu ini supaya nggak nguik-nguik nanti ini. Oh iya, persyaratannya ini kan adalah para PPK ya, diprioritaskan para PPK. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan bertanya Pak Sofan, karena kalau saya bertanya nanti jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi lebih baik jeruknya kita bagi-bagi aja. Pertama saya tadi menjawab yang terakhir Pak Sofan sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau berkenan, gitu ya, tolong dituliskan dalam format format ukuran kertas B5 envelope. Ukuran 17,6 kali 25. Supaya apa? Supaya nanti Pak Sofan nggak repot-repot ngeditnya. Karena nanti buku ini akan didesain dengan ukuran B5 envelope ya. Envelope B5 17,6 kali 25 cm. Kenapa? Karena itu adalah buku ketentuan sesuai dengan ketentuan dalam perkalan. Perkalan menentukannya begitu, B5. Jadi kita pakai aja lah. Nanti ininya banyak. Ya, ininya banyak. Pertimbangannya pasti akan banyak sekali. Jadi kalau saya tadi mendengar waduh ini pendapat maupun ide-idenya para Widya Iswara yang luar biasa ini sudah penulis mayor ini Pak Sofan. Sudah penulis mayor ini semuanya ini. Jadi penulis kapten. Apa? Kolonel. Ya, sudah penulis mayor ini kalau menurut ini Pak Sofan sudah penulis mayor. Jadi udah bestseller lah semuanya lah gitu. Jadi tapi mari kita sama-sama menurunkan dulu ininya supaya kita bisa ini, jadi supaya jangan terlalu kemana-mana. Tadi saya menguatkan kembali bahwa yang dimaksud tanpa tadi kemarin saya sudah sampaikan clue-nya atau kata kuncinya ada 3 hal. Pertama COVID-19 pandemi, kedua proses pembelajaran, dan ketiga Widya Iswara. Silakan Bapak Ibu sekalian mau muter-muter di situ asal terkait dengan COVID, Widya Iswara, dan tadi kalau Pak Sofan mencontohkan tadi ada kursi, ada laptop, ada papan tulis ya Pak Sofan ya. Ya. Jadi kira-kira tadi mohon jadi Pak Mujai, sepanjang pengalamannya Pak Mujai itu terkait dengan COVID-19, proses pembelajaran, dan terkait dengan Widya Iswara, mari kita mainkan itu. Jadi kayaknya pertanyaannya luar biasa nih, pertanyaan yang sangat ini. Jadi mari kita menyederhanakan saja pertanyaan-pertanyaan itu.
Apalagi tadi Bu Susi sudah mau membuat judul gitu ya. Udahlah. Saran saya judulnya nanti aja. Jangan ditulis dulu, jangan diomong terus dari tadi muter nggak mulai menulis nanti. Jadi dituliskan saja, nanti apapun yang akan terjadi, terjadilah. Nah itulah nanti bagaimana Pak Sophan nanti akan mengolah itu barangkali. Kemudian juga ada pertimbangan. Tapi nantilah, bukan sekarang lah. Ini mungkin bukan sekarang, ini nanti kita pertimbangkan seperti kayak ini dalam perkalaan baru, Permenpan baru. Ini mohon maaf, mungkin barangkali kalau ada yang sudah disampaikan Pak Sophan, saya mengulang karena saya mohon maaf nggak dengar tadi, suaranya tempat saya agak kemeropok ya, saya juga bingung kenapa gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengar sama teman-teman semua. Jadi kembali rasanya kita lebih baik melepaskan dulu pertanyaan gitu ya. Sudahlah, pokoknya kata kuncinya cuma tiga itu tadi. Pandemi COVID, proses belajar, proses pembelajaran, maksudnya tugas-tugas kita sebagai dan Widya Iswara ada kaitannya dengan itu, sehingga kita bisa perkara nanti itu mau disatukan bagaimana ini, apakah nanti mau di 49 tulisan itu jadi satu, atau kita sepakat mau memisah-misah supaya kita bisa mendapatkan angka kredit. Nanti monggo, nanti silakan kita diskusi lebih lanjut. Yang penting sekarang bukan itu. Kenapa? Karena dalam perkalaan Permenpan yang baru itu dimungkinkan penulis sekarang sampai 4 penulis. Jadi kalau misalnya kita gabungkan saja, misalnya 4 aja, itu udah 10 buku nih. 10 buku. Meskipun bukunya rada nggak cantik karena tipis gitu ya. Ada konsekuensi lain bahwa kalau UNESCO bilang buku itu adalah terbitan tidak berkala. Jadi kalau kalian tadi muter-muter yang kayak itu, terbitan tidak berkala, jadi cuma sekali-sekali aja terbitnya. Dengan halaman minimal 49. Itu sudah bisa dikatakan buku. Diterbitkan secara nasional, punya dan bisa di ini. Dan kemudian kalau di perkalaan itu 50 halaman. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan sebetulnya syaratnya sangat ringan sekali. 50 halaman, ukuran B5, Bapak nulis berempat, satu orang tuh cuma 12,5 halaman. Udah jadi buku. 12,5 halaman sih? Ya. 12 halaman sudah jadi ya, buku. Tapi artinya itu nanti sajalah. Itu nanti saja setelah semuanya terkumpul. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita mainnya gitu ya, mainnya di tataran itu saja dulu. Karena nanti perkara yang lebih advance gitu ya, Pak Eko udah siap-siap nih mau menulis ini soalnya. Nanti sudah disiapkan tuh, Pak Eko sudah menulis riwayat Cak Lontong. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Atau misalnya nanti, ya kalau riwayat Cak Lontong ya jangan diusulkan jadi angka kredit ya Pak Eko ya. Jadi saya rasa mungkin situ aja yang saya mesti sampaikan, jadi ketentuan itu. Dan menurut saya nggak perlu banyak diputar, mikirnya tadi nggak usah terlalu muter-muter gitu. Apakah tuangkan saja dengan 3 kata kunci tadi. Nanti selanjutnya urusannya Pak Sophan. Gitu ya, kira-kira gitu. Itu aja dan tambahan dikit dan buat intermezzo supaya nggak terlalu ketegang gitu kayaknya kok ini para penulisnya, apalagi Bu Yati luar biasa ini loh. Bu Yati itu sudah menulis tentang BLUD, konsepnya sudah 200 halaman ini. Ya. Silakan, terima kasih Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktunya ya, tetapi saya hanya mengingatkan saja, jangan nanti isinya itu data tentang orang kena COVID. Karena ada obrolan, yang paling enak dari keluaran X dari ini di dinas kesehatan dong, karena COVID kan tahu banget gitu. Bukan itu maksudnya. Nanti tahu-tahunya data RSUD Koja isinya segini. Bukan. Jadi maksudnya tuh COVID berkaitan dengan pembelajaran dan peran Widya Iswara gitu ya. Jadi nanti kalau ada datanya pakai metrik kayak gitu ya, nanti saya kembalikan gitu. Bukan ini maksudnya gitu. Ya, itu saja penegasan dari kami. Ada lagi, kalau enggak saya kembalikan ke Pak Aep.
mungkin akan menyampaikan program-program ke depan seperti apa. Ya, terima kasih Pak Sofat untuk penjelasannya juga tadi sudah Bapak ini Bu Ida Hairani rupanya ada di disampaikan satu pertanyaan untuk Bu Ida Hairani. Oh iya Pak, nanti lupa kan beda ya. Pak ini dulu dari tadi ya. Oh iya. Baik, silakan Pak ini. Pak ini dulu nanti baru kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koordinator, Pak Sofan narasumber yang sudah mereview kita Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan saya ada pertanyaan Pak. Untuk tulisan ini boleh nggak Pak kalau satu tulisan itu berdua Pak? Itu mungkin misalnya saya dengan teman-teman yang di Iswara Barat kan ini mungkin ada pengalaman yang sama. Nah, kalau memungkinkan apakah boleh satu tulisan itu berdua, dan kemudian terkait tulisan ini apakah boleh kalau misalnya temanya tetap mengenai yang disampaikan tadi, pembelajaran dan media suara, tapi porsi pembahasannya juga terkait dengan dukungan tim dalam pembelajaran pada pasca COVID ini, karena kami merasakan bahwa kami yang baru ini dapat memberikan pembelajaran juga banyak akan dukungan teman-teman. Jadi nanti porsi suaranya banyak juga mengenai bagaimana dukungan kepada teman-teman di suara dan juga SDM. Pak boleh seperti Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, balik lagi nih. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa satu orang itu menulis, satu orang satu tulisan. Adapun kalau di dalamnya itu merupakan pendapat orang itu nggak apa-apa, tetapi yang penting itu adalah karya satu orang. Tetapi isinya kemudian menjadi pembahasan rame-rame, ada tambahan dari orang, yang penting orang itu jangan usah disebut. Ya, ada irisannya, ada apa itu silakan. Tetapi tulisannya adalah satu orang satu tulisan, satu Widya Iswara satu tulisan. Jadi nanti baru dikumpulin menjadi 40 Widya Iswara gitu. Itu yang disebut bunga rampe. Itu saja mungkin barangkali. Oke. Ya, mari ya. Baik, terakhir Pak dari pertanyaan silakan. Kok nggak ada suaranya ya? Ya, pertanyaan teman-teman tadi kan Pak sudah bertanya terkait bola-bola rusak. Nah, ini terkait dengan Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Mahendra, teman-teman semua. Jadi pertamanya dari Mbak Ida ini adalah apakah boleh nggak ada 3 kunci tadi? Keywordnya itu adalah pandemi, pembelajaran, sama Widya Iswara itu pilih salah satu, nggak boleh. 3-tiganya harus. Di dalamnya harus mengandung 3 itu. Ya, nggak bisa misalkan pandemi, nanti kalau ngomongin pandemi isinya orang terpapar COVID gitu loh, karena isinya kan cuma COVID-19 gitu. Jadi jangan, justru relevansinya dengan kita sebagai Widya Iswara. Terus yang kedua apa tadi? Pak Mahendra margin, tanya margin. Supaya saya kalau udah beli kayak gitu otomatis itu dia akan sendiri setahu saya.
Pak Mendra, silakan. Margin bisa diatur, tetapi kalau saya sih udah kalau B5 itu udah ada itu ngatur itu. Ya udah kita. Oke ya, 17,5 sama 17,6 kali 25. Fontnya font 12. Norm. Oke. Ada lagi? Spasinya 1,5 spasinya biar nggak terlalu banyak, biar renggangnya jauh gitu. Agenda acara kali ini berjalan dengan lancar. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Sofan. Juga antusias dari teman-teman media suara semua. Mudah-mudahan gagasan kita bukan hanya sebatas gagasan, tetapi bisa dilaksanakan dan selesai sesuai target pada tanggal 31 Januari 2022. Itu saja pertemuan pada kali ini. Cukup ya Ibu Bapak semua? Baik, kalau sudah cukup kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti udah bisa live ya?